Grand Y itu apa? Apa Grand Y? Iman itu. Jadi kita ada kaidah ulama, iman sebelum Al-Quran. Kesalahan hari ini adalah orang tua suruh anaknya ngafalin Quran terlebih dahulu, tapi dia nggak tahu Y-nya. Quran itu diturunkan sama Allah Ya. ke kita gitu buat apa? Ya, menurut antum untuk apa? Orang yang hafal Quran tadi itu kan oknum ya, yang kan nggak semua orang hafal Quran berbuat maksiat. Iya betul. Kita sepakat itu kan. Jadi Quran ini tujuan awalnya kita sepakati itu adalah petunjuk. Nah gini Reza, Ana tuh ada satu pertanyaan. Ya. Gini nih, ini bukan ngafalin Quran setengah ya maksudnya. Lebih ke hafiz Quran. Hafiz Quran itu kan berarti 30 juz nih. Nah, itu tuh sepenting apa? Karena pertanyaan Ana tuh sepenting apa nih? Penting gak sih? Karena yang Ana tahu orang tuh ngafalin Quran 30 juz kan. Kayak Ana punya temen 30 juz ngafalin Quran. Terus dia tuh dapat benefit kayak diumrohkan lah, atau dikasih selamat lah sama keluarganya. Terus jadi terkenal tuh dalam artian dia jadi qori gitu, di undang-undang ke nikahan, suruh ngaji Quran. Ya kayak udah sebatas itu gitu. Jadi kan bikin pertanyaan sepenting itukah gitu kan jadi hafiz Quran 30 juz. Baik, sebelum kita bicara penting atau enggaknya, kita harus tahu dulu nih Fadli, bahwasanya Quran itu diturunkan untuk apa? Y-nya apa sih ada Al-Quran di muka bumi ini? Berarti itu dulu. Quran itu diturunkan sama Allah Ya. ke kita gitu buat apa? Ya, menurut antum untuk apa? Ya wahyu, maksudnya sebagai Allah tuh ngasih Quran itu sebagai kayak aturan petunjuk aja gitu buat manusia kan, petunjuk kan, hudal apa sih? Hudal linnas kan, hudal Ya, linnas. Talinas. Nah, iya kan? Kalau di Al-Baqarah, hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin. Untuk petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Lah, kita diturunkan oleh Allah kan jadi khalifah kan. Khalifah itu sendiri butuh namanya petunjuk. Petunjuknya itu namanya Al-Quran. ya. Nah, disitulah pentingnya kita nantinya membaca petunjuk itu. Nah, Berarti kan tadi apa sih? Petunjuk kan, petunjuk Ya. buat manusia. Terus dan lain-lain gitu. Berarti kan logikanya kalau misalkan itu petunjuk, harusnya orang yang ngehafalin Quran itu istilahnya lurus lah ya, jalannya lurus banget gitu. Maksudnya kayak itu kan wahyu dari Allah nih. Ya. Kita udah ngafalin apa yang Allah turunin wahyu. Berarti kan harusnya jalan hidup kita tuh lurus gitu, nggak ada neko-neko kemana-mana. Tapi yang makanya kenapa Ana tanyain ini, Ya. dulu ada fakta sih. Faktanya itu teman Ana dulu waktu di pondok. Ya. Istilahnya itu di pondok Ana tuh girdan. Jadi girdan itu orang yang udah hafal 30 juz. Udah setoran 30 juz. Ya. Tapi dia belum sempat kayak tasmi sekali duduk 30 juz baca gitu. Nah, belum sempat, masih persiapan. Nah, orang ini kita nggak sebut nama ya, nggak spesifik biar nggak gibah. Jadi orang ini nih dia sempat ikutan judi online. Jadi online pertama coba-coba kayak 50.000 kan, 50.000 dulu taruhan. Terus dia dapat baliknya 200.000. Baru habis itu kayak ketagihan, nggak ketagihan banget sih ya, cukup ketagihan lah. Dan itu Ana mikir kayak ini orang ini hafiz Quran tapi kok masih kayak gitu. Ana kan belum hafiz Quran ya, belum ya pengen sih sebenarnya. belum hafiz Quran. Jadi Ana tuh masih nanya gitu. Penting gak sih sebenarnya kayak ngafalin 30 juz, orang ini aja kelakuannya kayak gini gitu. Ana mikirnya kayak gitu. Nah ya, menurut Ana sih antum tuh ada dua hal yang harusnya dibedain tuh. Jadi menghafal Quran itu berpahala, sedangkan berbuat judi online dia itu berbuat dosa. Ya. Jadi jangan digabungkan kedua ini, karena nanti konsekuensinya jawabannya jadinya menyalahkan Qurannya gitu. Ya walaupun ada di orang yang sama gitu kan berarti. Misalnya ya tadi kan orang yang hafal Quran juga orang yang judi tuh orangnya sama gitu. Iya. Berarti jangan dulu. Jadi gini, artinya gini. Orang yang hafal Quran tadi itu kan oknum ya. Yang kan nggak semua orang hafal Quran berbuat maksiat. Iya betul. Kita sepakat itu kan. Jadi Quran ini tujuan awalnya kita sepakati itu adalah petunjuk. Katakanlah dia hafal ayat judi. Allah melarang untuk minum khamar, berbuat judi. Dia hafal tuh. Bahkan sampai ditasmikan dan sebagainya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, dan ini paling utama adalah, hak Al-Quran paling utama adalah diamalkan, Fadli. Jadi, berarti orang itu salah dalam memahami Al-Quran. Dia sekedar Al-Quran dijadikan sebagai bacaan doang. Berarti kan sebelum jauh ya, kalau diamalin itu jauh ya. Maksudnya kita harus paham segala macam, termasuk hafal berarti.
tapi jauh, masih jauh diamalin. Berarti kan sebelum kita ngelakuin sesuatu nih, kayak misalkan antum mau makan, itu kan karena antum lapar gitu kan. Sorry. Berarti kalau misalkan antum pengen ngafalin Quran 30 juz, ya atau aneh lah, anda tuh pengen ngafalin Quran sebenarnya 30 juz, cuman kayak masih bingung aja kenapa. Berarti kan kita harus tahu grand why-nya gitu. Kayak Al-Quran ini diturunin, kalau misalkan kita bisa baca, terus kita tahu artinya, terus kita amalin, itu kan sebenarnya ya udah gitu kan. Itu kan sudah sesuai gitu. Tapi kenapa sih sampai harus, bukan harus ya, maksudnya orang-orang itu banyak yang pengen jadi hafiz 30 juz tebal itu dihafalin gitu. Ya, baik. Pertama gini, Allah nggak mewajibkan kita hafal 30 juz. Sepakat ya? Ya. Nggak ada perintahnya untuk hafal 30 juz. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah adalah kita harus mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Tapi jangan disalahkan pula bahwasanya orang yang hafal 30 juz itu suatu yang salah juga. Karena di situ banyak keutamaannya. Katakanlah, mungkin dia ingin menjadi seorang mubalik. Sehingga ketika dia ceramah, dia membutuhkan Al-Quran di kepalanya. Sehingga nanti gampang untuk mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Biar tanpa sat-sat gitu. Ya. Apa? Ya biar sat-sat kan. Betul. Seperti Ustadz Adi Dayat kan? Ya. Nah, itu kan jadi suatu kemuliaan tersendiri di dunia, di akhirat nanti kan. Nah, itu. Jadi, poinnya adalah menghafal Quran itu adalah suatu kebaikan itu sendiri, tapi jangan stop dihafalkan. Hak paling utama adalah diamalkan, dan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Oh, berarti kan kalau gitu yang harus maksudnya yang harus orang-orang tahu gitu. Karena Ana sendiri ya waktu di pondok itu, waktu Ana masuk tahfiz itu kan Ana dulu tahfiz dulu, jadi nggak langsung. Ana kan dulu ngambil hadis nih, tapi sebelumnya Ana tahfiz dulu. Waktu Ana tahfiz itu bener-bener kayak ya udah antum sekarang hafalin 1 halaman terus setoran. Antum hafalin 1 halaman setoran. Nanti sudah 1 juz baru duduk sekali baca 1 juz. Ya udah gitu, maksudnya kita hafalin seolah-olah kayak Al-Quran ini wahyu. Al-Quran ini wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad terus diwariskan ke umatnya. Ya saya sebagai umatnya, aneh gitu kan, sebagai umatnya ya udah hafalin berarti kan. Maksudnya itu tuh lebih ke kayak tradisi umat Islam hafalin Quran kayak gitu. Berarti kan kalau dari penjelasan antum tadi ya, berarti kita tuh harus sebelum ngafalin Quran, kita harus tahu dulu kan kenapa. Terus kayak manfaat Quran buat kita itu apa. Baru nanti setelah itu tadi apa diamalin. Baru dipahami ya. Tentu dipahami dulu. Kayak misalkan ayat ini apa intinya atau maknanya apa. Baru setelah itu apa tadi? Diamalkan. Ya, level tertingginya nanti juga bisa untuk kita sebarkan juga kepada yang lain agar orang lain juga beribadah kepada Allah juga. Jadi, berarti kan ini kita masih bahas individu ya. Maksudnya sebagai individual gitu kita. Berarti sebelum semuanya, sebelum kita mulai ngafalin Quran tuh pertama harus kita ngerti dulu kan kenapa kita baca Quran, kenapa kita ngafalin Quran. Itu tahu nggak bahasa kerennya apa itu? Bahasa Qurannya itu apa? Grand why itu apa? Apa grand why? Iman gitu. Jadi kita ada kaidah ulama, iman sebelum Al-Quran. Kesalahan hari ini adalah orang tua suruh anaknya ngafalin Quran terlebih dahulu, tapi dia nggak tahu why-nya. Tahu ya? Imam Nawawi dulu hafal Quran umur 7 tahun gitu. 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun mah ada anak 7 tahun. Iya. Umur kelas 1 SD lah. Bahkan banyak kalau antum melihat orang-orang Indonesia hari ini, banyak tuh pondok tahfidz yang melahirkan anak-anak kecil hafiz Quran. Itu membuktikan bahwa ulama zaman dulu juga nyata itu. Ada Al-Bukhari zaman hari ini, ada Imam Nawawi yang hafalannya hari ini juga bisa mencerminkan masa dulu gitu. Iya kan, kayak Anda tuh sering lihat misalkan program 1 tahun selesai hafiz. Bahkan 3 bulan hafiz, bahkan 1 bulan. Bahkan ada yang kan kayak ya 1 bulan itu kan berarti one day one juz, gitu kan. Maksudnya di balihonya tuh tulisannya one day one juz. Ya berarti tadi kan kembali ke tadi, kalau misalkan memang orangnya belum tahu kenapa dia harus ngafalin Quran, maksudnya manfaat buat dia apa dan apa yang dia dapatkan dari menghafal Quran itu kan akhirnya jadi kosong aja gitu. Maksudnya iya Quran ada di kepala dia, tapi karena dia nggak tahu why-nya, karena dia tuh nggak tahu kenapa Quran itu harus dihafalin, akhirnya tuh kayak udah hafalan aja. Jadi itu nggak terlalu berdampak buat diri dia sendiri kan. Iya, paham. Berarti itu yang pertama. Terus tadi yang kedua kan kita harus pahami nih. Maksud memahami ini kan berarti kan apa istilahnya? Berarti bukan jalur. Lebih ke langkah kita untuk memahami Al-Quran itu kan berarti panjang kan. Untuk memahami satu kitab tebel kayak gitu kan. Berarti panjang banget.
seumur hidup. Berarti kan berarti setelah memahami baru diamalkan gitu. Apa kita harus memahami dulu semuanya baru kita amalkan? Enggak, kalau zaman sahabat itu dia baru turun 5 ayat katakanlah, dia langsung mengamalkan itu. Jadi zaman dulu tuh ilmu amal itu langsung dipraktekkan itu. Kalau hari ini ilmu banyak tapi amalan sedikit. Berarti kalau gitu sebenarnya menghafal 30 juznya ini nggak mesti langsung dong. Maksudnya gini. Kan kalau sekarang tuh orang hafalin 30 juz baru ntar ikut-ikut kayak kajian Al-Qur'an kan. Ya. Jadi kan kalau misalkan tadi yang antum bilang para sahabat dulu itu ngafalin, misalkan 5 ayat, baru diamalin. Berarti itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita nggak mesti ngafalin seluruh Al-Qur'an dulu. Maksudnya ya udah gitu yang bisa kita hafalin dulu, misalkan beberapa surat, baru kita tahu maknanya, baru kita amalkan. Berarti kan nggak mesti hafiz 30 juz nggak sih? Iya. Gitu. Paham. Jadi anak tapi sepakat dulu statement antum bahwasannya hari ini tuh banyak orang setelah ngaji Quran, waktu bakal hafal Quran, tiba-tiba pulang ke rumah bikin nangis orang tuanya. Ada di pondok pesantren akhwat pakai kerudung, cadar katakanlah, keluar dia buka aurat. Iya kan? Padahal hafiz kan? Nah, itu ya anak nggak memungkiri itu. Tapi sekali lagi itu adalah kesalahan berpikir mereka terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka benar kata antum, hak utama sekali lagi kita garis bawah ya adalah untuk diamalkan. Tapi sebelum diamalkan kita harus paham isinya terlebih dahulu. Lah untuk mengamalkan isi kita harus membaca pesan-pesan itu terlebih dahulu. Dan apa pentingnya menghafal? Menghafal agar kita tuh ketika antum melihat wanita misalnya di kota Jakarta ini, di Bintaro, di mana kita lihat di Jakarta di KRL, akhwat itu perempuan tuh banyak yang buka aurat. Aku langsung ingat tuh katakanlah surat yang An-Nur, yang suruh menundukkan pandangan. Itu karena ada Al-Quran di kepala antum, itu gunanya hafalan sebenarnya. Tapi mereka salah dalam memahami konsep hafalan itu sendiri. Iya, itu kayaknya itu maksudnya yang bikin aneh kayak hafalin Quran 30 juz nih sebenarnya gimana sih? Apakah se-urgent itu gitu kan? Makanya Anda sekarang jujur kenapa belum menghafal sepenuhnya di samping ya banyak segala macam lah ya. Iya. Cuman ya tadi why-nya belum dapet. Tapi ternyata kan banyak banget kan why-nya. Berarti kan tadi di samping pertama kita harus tahu kenapa dulu, baru kemudian kita pahami kan ya. Baru setelah itu diamalkan, itu individual kita, baru setelah itu baru disampaikan. Gitu betul kan ya? Betul. Oke, makasih Reza ya. Iya. Berarti ya maksudnya dapat insight-nya sepenting itu ternyata ngahafalin 30 juz. Ya, cobalah walaupun udah umur segini asik. Ya nggak ada kata terlambat kok. Insya Allah. Antum gimana? Progres ngapalin Quran ya udah tadi. Alhamdulillah Allah ya beri saya lingkungan di cinta Quran kan banyak penghafal Quran juga, banyak ahli zikir, banyak ahli hadis dan sebagainya kan. masih ada waktu kita lah ya. Ada waktu. Oke lah. Dan itu kenapa penting karena itu jadi jalan kita menuju kepada Allah gitu. Insya Allah. Oke lah. Kalau gitu anak cobalah insya Allah besok mulai setoran lah ya kayaknya. Insya Allah ya. Janji nih ya. Insya Allah. Yaudah, makasih Reza ya. Insya Allah dapat banget insight-nya. Berarti ngapain Quran.